Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi pertemuan kelima, yaitu tentang kewirausahaan. Inilah poin-poin yang akan kita bahas mengenai kewirausahaan. Yang pertama, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, manfaat wirausaha. Yang ketiga, kreativitas dalam kewirausahaan. Yang keempat, menumbuhkan minat berwirausaha. Dan yang kelima, berbagai macam profil wirausaha. Yang pertama, pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagah berani, dan usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, berusaha mendidik karyawannya agar menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam bekerja. Yang ketiga, berusaha memberi bantuan kepada orang lain. Yang keempat, memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama. Dan yang kelima, hidup secara efisien dan tidak boros. Dari sekian banyak manfaat wirausaha, mengapa profesi wirausaha masih kurang disenangi oleh masyarakat kita? Ya karena profesi wirausaha selama ini masih dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan profesi yang rendahan. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga profesi wirausaha kurang diminati, seperti anggapan bahwa profesi wirausaha adalah profesi yang kurang berpendidikan dan penghasilannya pun tidak stabil. Sebagian anggota masyarakat malah menganggap lebih terhormat ketika mereka bisa bekerja di suatu perusahaan dibandingkan dengan menjadi seorang wirausaha. Selain itu, para orang tua yang memiliki anggapan demikian turut mencegah anaknya untuk menekuni profesi wirausaha dan menganjurkan anaknya agar bisa bekerja di suatu perusahaan. Nah, seharusnya kita tidak boleh malu untuk menjadi seorang wirausaha, karena teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang wirausaha. Dan selain itu, profesi wirausaha juga merupakan pekerjaan yang amat mulia. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Kemudian Rasul menjawab, "Pekerjaan yang baik ialah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang dianggap baik." Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Yang ketiga, kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kesempatan melalui cara-cara baru untuk memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Kemudian, ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama, terbuka pada pengalaman. Pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain selalu jadi prioritas orang yang kreatif untuk saling berbagi. Yang kedua, melihat dengan cara yang berbeda. Seorang yang kreatif, ia akan berpikir bahwa modal bukanlah faktor utama untuk mempunyai bisnis yang besar, tetapi yang pertama adalah membangun customer base dengan cara membangun kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua, membangun jalur distribusi. Sebanyak apapun modal yang kita miliki, sebagus apapun tempat usaha yang kita miliki, tetapi jika kita tidak mempunyai customer, kita tidak mempunyai jalur distribusi, maka lama-kelamaan usaha yang kita jalankan akan mengalami hambatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dari mana bisnis besar itu dimulai? Apakah dari modal yang banyak atau dari tempat yang megah? Contoh, kalian tahu perusahaan Facebook, siapa pendirinya?
yaitu Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini merupakan orang terkaya nomor 5 di dunia. Dari mana awal berdirinya perusahaan Facebook? Awal berdirinya perusahaan Facebook yaitu dari tempat kos-kosannya. Dia ini hanya rindu dengan teman-teman lamanya karena sudah berpisah dari SMA. Dan akhirnya dia kumpulkan wajah teman-teman lamanya, kemudian dipertemukan dan jadilah Facebook. Dan ternyata yang rindu dengan teman-teman SMA bukan hanya Mark saja, tetapi lebih dari 7 miliar orang di dunia menginginkan hal yang sama. Dari ide sederhana inilah akhirnya Mark membuat Facebook menjadi mendunia. Setelah Mark membangun customer base yang loyal, kemudian jalur distribusi yang baik, barulah dibuat perusahaan Facebook. Ciri orang kreatif yang ketiga adalah memiliki rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi akan membuat orang kreatif selalu bertambah pengetahuannya. Yang keempat, pengambil resiko. Seorang kreatif selalu berani mengambil resiko. Satu-satunya hal yang membuat seseorang gagal adalah ketika ia tidak berani mengambil resiko. Tips membangun bisnis kreatif. Yang pertama, think out of the box. Kita harus mampu berpikir di luar cara pikir orang kebanyakan, dan kita harus berani untuk bereksperimen. Contohnya, jika kita ingin menjual produk makanan, misalkan dengan berbahan dasar kerupuk, maka buatlah produk tersebut menjadi produk yang unik, produk yang berbeda, agar produk yang kita buat nanti bisa menjadi tren baru di dunia kuliner. Contoh lain dari think out of the box bisa kalian simak di video berikut ini. Viral penjual tahu ganteng di Bogor. Hikam Abdul Manang, penjual tahu keliling di Bogor, jadi idola ibu-ibu karena penampilannya. Hikam berjualan tahu memakai kemeja, dasi, celana kain, jas, dan sepatu pantofel. Dulunya, pemuda 19 tahun asal Bandung ini berjualan menetap di pasar Bojonggede Bogor. Hikam berjualan di pasar hampir 2 tahun, tapi omsetnya dirasa masih tidak mengalami kemajuan. Saya kan baca di Google, katanya penampilan bisa bikin orang tertarik, ujar Hikam. Karena banyak pembeli yang ingin foto bareng, Hikam menjadikannya ajang promosi. Ibu-ibu banyak yang bilang, wah gantengnya tukang tahunya mirip di dokter gitu, ujarnya. Namun ada pula yang merespon negatif dan menganggapnya sok bergaya serta berlebihan. Hikam tidak ambil pusing karena dia melakukan pekerjaan itu dengan halal dan ia juga tidak gengsi. Itulah contoh video mengenai think out of the box. Yang kedua adalah ciptakan produk yang bernilai tambah. Seunik apapun produk yang kita buat, jika tidak memiliki nilai tambah, maka lama-kelamaan produk tersebut akan tergantikan oleh produk lainnya. Yang ketiga, gunakan pemasaran online. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pemasaran. Kemudian yang keempat, pantang menyerah. Nah, menjual produk unik yang belum dikenal oleh masyarakat membutuhkan perjuangan yang ekstra. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Yang kelima, perluas jaringan. Nah, di sini misalkan bangun relasi dengan mengikuti perkumpulan seperti seminar dan membuat sarana produksi seperti iklan. Yang keempat, menumbuhkan minat berwirausaha. Yang pertama, melalui pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan, baik menengah maupun tinggi, telah menyajikan paling tidak materi kewirausahaan. Yang kedua, melalui seminar-seminar kewirausahaan, misalkan dengan mendatangkan para pakar seperti motivator bisnis. Yang ketiga, melalui pelatihan. Berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan, baik yang dilakukan di luar ruangan maupun yang dilakukan di dalam ruangan. Melalui kepelatihan ini, kita akan dilatih keberanian sikap. Yang keempat, otodidak. Melalui berbagai media, kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha. Misalnya, melalui biografi wirausaha sukses. Yang kelima, berbagai macam profil wirausaha. Yang pertama, woman entrepreneurs. Nah, apa yang menyebabkan seorang wanita menekuni kegiatan bisnis?
Alasannya ya karena mereka ingin menunjukkan prestasi yang mereka miliki, dan selain itu mereka ingin berusaha untuk membantu perekonomian rumah tangga. Kemudian mereka ingin bisa hidup secara mandiri. Yang kedua, minority entrepreneurs, yaitu kaum minoritas yang kurang memiliki kesempatan untuk bekerja. Oleh karena itu mereka berusaha menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada imigran entrepreneurs. Kaum pendatang yang memasuki suatu daerah biasanya akan sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh karena itu, mereka lebih leluasa menekuni kegiatan bisnis seperti berdagang kecil-kecilan hingga berkembang. Yang keempat, part-time entrepreneurs. Di sini memulai usaha dengan mengisi waktu luang. Yang kelima, home-based entrepreneurs, biasanya ibu-ibu rumah tangga yang memulai bisnis dengan memanfaatkan keahliannya seperti membuat kue. Yang keenam, family owned business, yaitu bisnis keluarga. Misalnya, usaha ini dimulai terlebih dahulu oleh bapak. Setelah usaha bapak maju, barulah dibuka cabang baru yang dikelola oleh ibu. Dan dari masing-masing usaha ini nantinya bisa dikembangkan dan dipimpin oleh anak-anak mereka. Yang ketujuh, carepreneurs. Carepreneurs ini dibuat dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang didasarkan atas keahlian masing-masing orang. Sebagai kesimpulan, di sini saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian. Bisnis besar dimulai bukan dari modal yang besar dan tempat yang megah. Bisnis besar dimulai dari niat yang baik, mental yang kuat, dan tujuan yang jelas. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.